Baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain stasiun kerja. Yang pertama adalah definisi ergonomi. Menurut Anis dan McConville pada tahun 1996 dan Manuaba pada tahun 1999, kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas, dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruang kerja dan lingkungannya, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, dan nyaman, dan efisien. Sedangkan pengertian ergonomi menurut Pulat pada tahun 1992, ini lebih menoreh kepada konsep desain produk untuk mendukung efisiensi dan keselamatan dalam penggunaan desain produk. Konsep tersebut adalah desain untuk reliabilitas, kenyamanan, lamanya waktu pemakaian, kemudahan dalam pemakaian, dan efisien dalam pemakaian. Kemudian agar setiap desain produk dapat memenuhi keinginan pemakainya, maka harus dilakukan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus mengetahui kebutuhan pemakainya itu seperti apa, kemudian fungsi dari produk itu sendiri secara detail, kemudian kita akan melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk, kemudian mengembangkan produk itu sendiri, kemudian melakukan uji terhadap pemakai produk. Suatu desain produk disebut ergonomis apabila secara antropometris, faal, biomekanik, dan psikologis kompatibel dengan manusia pemakainya. Di dalam mendesain suatu produk, maka harus berorientasi pada production friendly, distribution friendly, installation friendly, operation friendly, dan maintenance friendly. Di samping hal tersebut, dalam mendesain suatu produk yang sangat penting untuk diperhatikan adalah suatu desain yang berpusat pada si pemakainya sendiri atau Human Centered Design. Ini menurut Suta Laksana pada tahun 1999. Kemudian pendekatan dalam desain stasiun kerja, menurut Das dan Sengupta pada tahun 1993, pendekatan secara sistemik untuk menentukan dimensi stasiun kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada etnik, jenis kelamin, dan umur, kemudian mendapatkan data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai, kemudian dalam pengukuran antropometri perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal, selanjutnya untuk menentukan kisaran ketinggian dari pekerja utama. Ini seperti penyediaan kursi dan meja kerja yang dapat di-setel, sehingga operator dimungkinkan bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Kemudian tata letak dari alat tangan, kontrol harus dalam kisaran jangkauan yang optimum. Kemudian menempatkan display yang tepat sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman. Yang terakhir adalah review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Kemudian sistem kerja mengandung beberapa atau seluruh komponen kerja, masing-masing saling berinteraksi dengan yang lain. Nah, menurut Corlett dan Kral pada tahun 1995, bahwa ergonomi baik sebagai ilmu maupun teknologi selalu konsen dengan interface dan interaksi antar operator dan komponen-komponen kerja, serta konsen terhadap pengaruh dari interaksi pada performansi sistem kerja. Nah, di sini bisa kita lihat tabel komponen sistem dalam kerja. Di sini komponen ada beberapa komponen seperti hardware, operator, software, lingkungan, dan organisasi. Sedang untuk hardware sendiri, area desainnya tuh desain dan tata letak komponen yang mempertimbangkan proses, peralatan, dan akses. Kemudian operator sendiri ada karakteristik fisik kecakapan yang mempertimbangkan karakteristik tubuh, kekuatan kapasitas kerja, postur tubuh, kelelahan, dan ketahanan. Kemudian penerima informasi dan proses ini mempertimbangkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain, kemudian perhatian, daya ingat, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik individu dan sosial, ini mempertimbangkan umur, jenis kelamin, latar belakang budaya, suku, keterampilan, training, motivasi, kepuasan kerja, dan interest, kejenuhan, dan perilaku, serta lain-lain. Untuk komponen software, area desainnya itu performansi dan kesalahan. Ini mempertimbangkan standar operasi, buku penuntun, dan simbol, serta lain-lain. Kemudian untuk komponen lingkungan, area desainnya itu performansi yang aman dan selamat. Ini mempertimbangkan iklim kerja, kebisingan, penerangan, free basic mekanik, ventilasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada komponen organisasi, ini area desainnya
organisasi personalia atau produksi yang mempertimbangkan waktu kerja, istirahat, rotasi kerja, kerja bergilir, interest, kepuasan, tanggung jawab, interaksi sosial, dan lain-lain. Kemudian pertimbangan antropometri dalam desain. Menurut Sanders dan McCormick pada tahun 1987, Pesan pada tahun 1988 dan Pulat pada tahun 1992, bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang suatu yang dipakai seseorang. Selanjutnya, menurut Anis dan McConville pada tahun 1996, ini membagi aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri menjadi dua divisi utama, yaitu yang pertama itu ergonomi berhadapan dengan tenaga kerja, mesin beserta sarana pendukung lainnya. Kemudian kedua, ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakai produk. Di sini menurut MacLeod pada tahun 1995 menjelaskan bahwa faktor manusia harus selalu diperhitungkan dalam setiap desain produk dan stasiun kerja. Hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ini karena manusia adalah berbeda satu sama yang lain, satu sama lainnya. Karena setiap manusia mempunyai bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda-beda seperti tinggi, pendek, tua muda, kurus gemuk, normal cacat, dan lain-lain. Contoh, orang tua mungkin tidak sekuat dan sesehat, secerdas atau setajam orang yang lebih muda. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan adalah manusia mempunyai keterbatasan, baik fisik maupun mental. Kemudian, yang ketiga, manusia selalu mempunyai harapan tertentu dan prediksi terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti warna merah, itu berarti larangan, atau berhenti, warna hijau berarti aman atau jalan, kemudian saklar lampu ke bawah berarti hidup, dan lain-lain. Jenis pengukuran antropometri. Secara umum, pengukuran antropometri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengukuran antropometri statis dan antropometri dinamis. Di dalam tulisan ini hanya disajikan jenis pengukuran antropometri statis. Pemilihan mata ukur antropometri, baik statis maupun dinamis, dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Sebagian atau keseluruhan mata ukur antropometri. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur antropometri adalah namanya antropometer. Pada pengukuran posisi duduk harus disediakan bangku atau kursi dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm tanpa sandaran pinggang. Nah, ini bisa kita lihat apa saja yang termasuk di dalam pengukuran antropometri statis. Ini meliputi dua posisi, yaitu posisi berdiri dan posisi duduk. Di sini ada 14 poin yang ada di dalam pengukuran dalam posisi berdiri, kemudian ada 12 poin dalam pengukuran posisi duduk. Kita lihat, seperti tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu, siku, dan lain-lain. Kemudian untuk posisi duduk, tinggi kepala, tinggi mata, bahu, siku, dan lain-lain. Desain stasiun kerja dan sikap duduk. Pulat memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi duduk ada sebagai berikut. Yang pertama, pekerja yang memerlukan kontrol dengan teliti pada kaki. Kemudian pekerja utama yang adalah menulis atau memerlukan ketelitian pada tangan. Tidak diperlukan tenaga dorong yang besar. Kemudian objek yang dipegang tidak memerlukan tangan bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja. Kemudian diperlukan tingkat kestabilan tubuh yang tinggi. Kemudian pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama, dan yang terakhir adalah seluruh objek yang dikerjakan atau disuplai masih dalam jangkauan dengan posisi duduk. Bisa kita lihat, Sanders dan McCormick pada tahun 1987 memberikan pedoman untuk mengatur ketinggian landasan kerja pada posisi duduk sebagai berikut. Yang pertama, jika memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik, artinya mejanya dapat disetel. Kemudian landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu, dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun, atau sloping down slightly. Dan ketinggian pada landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang yang berlebihan.
Nah, di sini kemudian yang dibahas adalah desain stasiun kerja dan sikap kerja berdiri. Pulat pada tahun 1992 dan Clark pada tahun 1996 memberikan perimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut. Dua, harus memegang objek yang berat, lebih dari 4,5 kg. 3. Sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. 4. Sering dilakukan pekerjaan dengan menekan ke bawah dan diperlukan mobilitas tinggi. Ini menurut Manuaba pada tahun 1986, Sanders dan McCormick, posisi berdiri dasarkan pada ketinggian siku. Berdiri sebagai berikut. Bisa kita lihat, yang di sini adalah yang pertama untuk bekerja memerlukan ketelitian dengan dimaksud untuk mengurangi pembebanan statis pada otot bagian belakang. Tinggi landasan kerja adalah 5-10 cm di atas tinggi siku berdiri. Selama kerja manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk peralatan material dan kontainer dengan berbagai jenis, tinggi landasan kerja adalah 10-15 cm di bawah tinggi siku berdiri. Yang terakhir, untuk pekerja yang memerlukan penekanan dengan kuat, tinggi landasan kerja adalah 15-40 cm di bawah garis siku berdiri. Nah, ini bisa kita lihat ketinggian landasan kerja untuk sikap kerja berdiri dapat diilustrasikan seperti gambar yang ada yang bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Kemudian desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Di sini Clark mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut dengan mengkombinasikan desain stasiun kerja untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satu desain dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan pada saat lainnya dilakukan dengan berdiri saling bergantian. Jadi tidak hanya dilakukan pada posisi duduk, tapi si pekerja juga dapat melakukan pekerjaan dengan posisi berdiri secara bergantian. Kedua, perlu menjangkau suatu lebih dari 40 cm ke depan atau 15 cm di atas landasan kerja. Yang terakhir, tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 90 sampai 120 cm merupakan ketinggian yang paling tepat untuk posisi duduk maupun berdiri. Nah, ini bisa kita lihat stasiun kerja untuk sikap kerja dinamis. Maksudnya bisa dapat dalam posisi duduk dan bisa juga dapat dilakukan pada posisi berdiri. Seperti ini. Sedangkan Das pada tahun 1991 dan Pulat pada tahun 1992 menyatakan bahwa posisi duduk berdiri merupakan posisi terbaik dan lebih dikehendaki daripada hanya posisi duduk saja atau berdiri saja. Hal tersebut disebabkan karena memungkinkan pekerja untuk berganti posisi kerja dalam rangka mengurangi kelelahan otot kerja karena sikap paksa dalam suatu posisi kerja. Kemudian, Helander pada tahun 1995 dan Tarwaka pada tahun yang sama, memberikan batasan untuk ukuran ketinggian landasan kerja untuk pekerja yang memerlukan sedikit penekanan, yaitu 15 cm, di bawah tinggi siku untuk kedua posisi kerja. Selanjutnya, dibuat kursi tinggi yang menyesuaikan ketinggian landasan posisi kerja dengan dilengkapi sandaran kaki agar posisi kaki tidak menggantung. Sedangkan pemilihan posisi kerja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Bisa kita lihat di sini ada tabel pemilihan sikap kerja terhadap jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Jenis pekerjaannya seperti apa, sikap kerjanya seperti apa, ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, dari uraian yang sudah kita bahas di atas tadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa suatu desain produk harus berpusat pada pemakainya, atau human center. Untuk mendapatkan sikap kerja menyetrika yang lebih dinamis, diperlukan desain satu stasiun kerja setrika yang memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dengan sikap duduk suatu saat dan sikap berdiri atau duduk berdiri di saat lainnya. Artinya, perlu menciptakan suatu desain yang dapat digunakan dalam posisi yang dinamis, artinya dalam posisi berdiri dia bisa bekerja, dan dalam posisi duduk dia juga bisa mengerjakan pekerjaannya. Nah, terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.